魔神，尔敢万夫将界！小心，红梦至尊！为什么？我不是说过吗？我们是兄弟，他们。为什么？我待你们如兄弟，你们为什么要这样？去死！我鸿蒙至尊以神魂起誓，终有一日，我一定会重返仙界，以血复仇。Lebih dari 1 juta orang menonton panggung menunda pembunuhan Guo Zhengshu, tetapi menamparkan Tan Yun yang sering mempermalukan Guo Zhengshu. Kebanyakan orang bingung dan merasa bahwa Tan Yun terlalu berlebihan. Yang disebut pembunuhan hanyalah anggukan. Di mata kebanyakan orang, Tan Yun seharusnya tidak terlalu mempermalukan orang tua. Untuk sementara, 9 dari 10 orang, termasuk 13 tetua, memandang rendah Tan Yun. Tapi setelah itu, semua orang bisa mengerti apa yang dilakukan Tan Yun. Karena ribuan murid di kerumunan memandang kebingungan semua orang di sekitarnya. Dia berbisik kepada orang-orang di sekitarnya bahwa sebelum persidangan meteorit Kenyan dimulai, Tan Yun entah bagaimana menyinggung 10 sesepuh. Oleh karena itu, 10 tetua menamparkan Tan Yun dari aula sila keluar aula, dan kemudian, 2 tamparan lagi menamparkan pipi kanan Tan Yun, sehingga kulitnya terkoyak. Begitu komentar ini keluar, kerumunan menyebar 10, 10, dan 100. Baru pada saat itulah dia menyadari bahwa Tan Yun membayar rasa malu yang dia derita 10 kali dan 100 kali kepada 10 tetua. Pada saat ini, tetua kedua dari sekte luar, Sugu, mendengar diskusi para murid, datang ke Sen Qiu dengan alis horizontal dan garis vertikal. Dia membungkuk sedikit dan berkata, "Penatua, Tan Yun mendengarkanmu. Kamu masih membujuknya untuk berhenti." Benar. Bagaimanapun, 10 tetua adalah tetua luar. Jika masalah ini padam, Tan Yun mungkin akan menyinggung orang-orang di atas. Sugu memiliki hubungan pribadi yang mendalam dengan Sen Qiu, jadi dia ingin membujuknya. Ya, Sen Qiu melihat pada tahap yang menentukan, Tan Yun, yang telah menggambar Guo Zhengshu yang tidak dapat dikenali, berbisik, "Tan Yun, hampir tidak apa-apa. Sekarang 9 kepala sekte sudah dalam perjalanan. Mereka mengerti, itu tidak baik." Petik 2. Murid, terima kasih atas pengingatmu. Ketika Tan Yun berbicara, tangan kanannya tiba-tiba mengeluarkan kekuatan, dan kepala berdarah Guo Zhengshu meledak dengan telapak tangannya. Retakan. Segera, Tan Yun menginjak tulang rusuk mayat dan berjalan menuju panggung yang menentukan tanpa melihat ke belakang. Sementara dia memberi isyarat, cincin Qiankun pada mayat Guo Zhengshu, Qiu Yongchong, dan Cao Cheng, serta pisau panjang senjata spiritual tingkat tinggi Guo Zhengshu dan pedang terbang spiritual tingkat menengah, melayang ke udara dan mengambil Tan Cincin Yun Qiankun. Om. Ketika Tan Yun berjalan, rambutnya menari, dan ruang di atas kepalanya sedikit beriak, dia melepaskan kesadaran spiritualnya secara ekstrim. Saya ingin mengujinya. Saat ia memasuki tahap ke-7 dari keadaan jiwa janin, tubuh dominan Hongmeng memasuki tahap kedua dari tahap master. Betapa kuatnya jiwanya. Indera spiritual yang tak terlihat, seperti seberkas cahaya transparan, melesat dari atas kepala Tan Yun ke langit. 3.000 kaki, 8.000 kaki, 20.000 kaki. Ketika pilar kesadaran spiritual melonjak ke ketinggian 40.000 kaki, itu masih menembus lautan awan. Itu tidak berhenti sampai 46.666 kaki. Di atas lautan awan, ketinggian seperti itu, setara dengan ketinggian 280 li, berarti kesadaran spiritual Tan Yun dapat mencakup radius 280 li, yang merupakan kesempurnaan besar dari keadaan jiwa janin, dan radius kesadaran spiritual adalah 300 li, yang hanya radius 20 mil. Penjelasan. Ini menunjukkan bahwa kekuatan jiwa Tan Yun sekarang mendekati kesempurnaan agung dari keadaan jiwa janin. Tan Yun menarik kembali kesadaran spiritualnya dengan kepuasan, menyapu platform pertempuran yang menentukan, dan muncul di depan Mu Mengqi dan Zhong Wu Xiao dengan beberapa kilatan, dan tersenyum sedikit, "Aku hanya membuatmu takut. Xiao dan aku
tidak penting untuk mengkhawatirkanmu. Yang penting adalah kamu tidak boleh mengalami kecelakaan. Mu Meng menatap Tan Yun dengan penuh kasih sayang. Zhong Wuxiao memandang ke samping ke arah Tan Yun, dan kekhawatiran di matanya yang indah sedikit dipuja dan diganti. Adapun Rongrong di sebelah Zhong Wuxiao, di matanya menatap Tan Yun, bintang-bintang kecil yang tak terhitung jumlahnya bersinar, dan dia sangat mengagumi mereka. Di sisi lain, wajah cantik Sue Zian menunjukkan keterkejutan yang dalam. Dia kembali normal dan datang ke Tan Yun sambil tersenyum, "Wow. Kakak ipar, kamu membunuh 10 tetua tahap ke-9 dengan tahap ke-7 tahap jiwa janin, keren. Kakak ipar, izinkan saya memberi tahu Anda dengan jujur, seberapa kuat tantangan lompatan katak Anda." Suara Sue Zian tidak kecil, dan semua murid dari sekte luar mengikuti suara itu, memandang mereka dengan iri, Mu Menggu dan Tan Yun, yang seperti dewa dan pasangan. Pipi Mu Meng diwarnai dengan awan harum, dan dia malu dan centil, "Zian, bisakah kamu tidak membuka mulut di depan begitu banyak orang, sungguh. Kakak seniormu, apa yang saya katakan adalah kebenaran. Bagaimanapun, Tan Yun akan menikah cepat atau lambat dan menjadi pasangan Tao, kan?" Sue Zian tersenyum dan berkata, "Oh gelombang saya mengerti, sistermu, Anda akan datang, saya tidak ingin menikahi Tan Yun." "Siapa yang mengatakan itu? Aku." Mu Meng menarik, dan setelah suaranya terputus, dia mengulurkan tangan dan mencubit lengan kanan Sue Zian. "Oke, kamu menjadi semakin gelisah sekarang, dan kamu akan melakukan apa yang aku lakukan," kata. "Lihat aku. Bagaimana cara membersihkanmu. Kakak seniormu, Zian salah, sakit, jadi lepaskan." Sue Zian buru-buru menangis dan memohon belas kasihan. Ahem. Batuk lembut terdengar di telinga kedua wanita itu, tetapi Shen Qingqiu yang berjalan mendekat. Putri kedua segera berhenti bermain-main. Shen Qingqiu berjalan menuju Tan Yun, melewati Sugu, berbisik pelan, "Penatua kedua, Anda mengatur seseorang untuk mengumpulkan tubuh ketiga tetua untuk pemakaman yang tebal." "Iya." Setelah Sugu menjawab, dia segera mengatur agar murid-muridnya menanganinya. Para murid telah melihat Penatua Agung. Mu Mengya, Sue Zian, Zhong Wuxiao, Rongrong, Tan Yun berkata dengan hormat. "Iya." Shen Qingqiu mengangguk ramah dan mendekati Tan Yun. Suara panjang hati Ruu datang ke telinga Tan Yun, "Tan Xiaozi, dalam lebih dari 2 jam, 9 kepala tetua dari gerbang dalam akan tiba. Adapun tetua pintu dalam lainnya, orang tua itu tidak akan mengikuti. Kamu membunuh Murongkun dan Linghu Changkong, dan kamu pasti akan menyinggung 2 tetua dari baris pertama jiwa binatang, dan tetua kepala dari baris pertama dari jiwa suci. Jika keduanya datang kemudian, kamu harus ingat untuk memindahkan mengesampingkan jimat, jika tidak, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu, mengerti?" Tan Yun menganggukkan kepalanya, "Terima kasih telah mengingatkan saya, murid ingat." "Iya." Shen Qingqiu sedikit mengangguk, menatap Tan Yun penuh harap, "Tan Xiaozi, dengan kekuatanmu saat ini dan kecepatan peningkatan ranah, itu pasti kualifikasi terbaik, kan?" Tan Yun membungkuk sedikit dan berkata, "Meskipun muridnya bukan kualifikasi terbaik, tetapi kualifikasinya tidak harus buruk." "Haha, jangan khawatir jika kamu memiliki kata-kata lamamu." Shen Qingqiu tersenyum dan berbalik untuk pergi. Selama kedatangan Tetua Agung, kepala pintu bagian dalam, murid itu ingin menjual beberapa piala di sini, saya ingin tahu apakah tidak apa-apa. Tanya Tan Yun. Tentu saja bisa, orang tua itu benar. Setelah Shen Qingqiu berkata, sosoknya berkedip satu demi satu, muncul di panggung yang menentukan, melihat sekeliling pada lebih dari 1 juta murid luar, dan sebuah suara keras bergema di antara kerumunan, sangat disayangkan bahwa para tetua penegak hukum, 9 tetua, dan 10 tetua tewas dalam pertempuran yang menentukan dengan Tan Yun. 3 tetua telah menghabiskan seluruh hidup mereka untuk Huang Fushengzong saya, Anda harus selalu mengingat yang lama. Selain itu, mulai sekarang, pertempuran hidup dan mati hari ini tidak dapat didiskusikan secara pribadi, dan mereka yang melanggar perintah akan dibunuh tanpa ampun. Mendengar itu, lebih dari 1 juta murid semuanya berbicara serempak, dengan suara nyaring, para murid mematuhi perintah. Iya, Shen Qingqiu mengangguk, dan Yu Guang melirik Tan Yun, lalu wajahnya menjadi lurus. Sebelum 9 kepala sekte dalam datang, semua orang sudah menunggu di sini.
Selain itu, kamu bebas melakukan apa yang kamu inginkan. Ya, penatua hebat. Semua orang menjawab. Pada saat ini, Tan Yun memandang ke samping ke arah Mu Menggu, Zhongwu Xiao, Sue Zian, dan Rongrong, dan tersenyum, pergi, bantu aku menghitung batu roh. Hehe, oke. Sue Zian berkata tanpa ragu-ragu, Tan Yun, kamu menjual begitu banyak pedang terbang, bisakah kamu membiarkan aku mengambil pegangan dulu? Tidak. Tan Yun berkata, menatap Sue Zian yang pingsan, sudut mulutnya tiba-tiba berkedut, dan dia berbisik, seni Excalibur 5 jiwa yang kuberikan padamu membutuhkan emas, kayu, air, api, bumi, 5 pedang terbang dengan berbagai atribut, dapat menampilkan kekuatan sebenarnya dari Divine Sword Art. Apa gunanya pedang terbang biasa yang kamu inginkan? Ketika batu roh sudah cukup, Anda mengambil batu roh dan membeli 5 pedang terbang dengan atribut yang berbeda. Begitu kata-kata Tan Yun jatuh, Sue Zian segera menjadi energi dan dengan penuh semangat memeluk Tan Yun, hehehe, kakak ipar, aku mencintaimu sampai mati. Melihat penampilan Sue Zian, Mu Mengbo dan Zhongwu Xiao saling memandang dan tersenyum, tidak ada cara untuk mendapatkan harta ini. Tidak apa-apa, apakah kamu tidak tahu apakah pria dan wanita dapat mengajar atau menerima pernikahan? Berapa umurnya? Sue Zian memerah, dan buru-buru melepaskan Tan Yun, bukankah mereka terlalu bersemangat? Yah, berhenti membuat masalah. Mu Meng tersenyum, Tan Yun, ayo pergi, kami akan membantumu menjualnya bersama. Oke, Tan Yun menjawab, cincin alam semesta di antara jari-jarinya bersinar dengan cahaya biru, dan segera, pedang terbang senjata spiritual tingkat rendah melayang di depannya. Kemudian, di mata Tan Yun yang dipuja dan dirindukan oleh para murid sekte luar, Tan Yun melompat ke atas pedang terbang, menginjak pedang terbang, dan terbang menuju platform pertempuran di sisi kiri daftar Qianlong. Mu Mengyao, Zhongwu Xiao, Sue Zian, dan Rongrong mengikuti. Wow, terbang dengan pedang, kakak Tan sangat tampan. Iya, aku baru menemukan kakak Tan hari ini. Dia sangat tampan. Jika tidak berhasil, itu tidak akan berhasil. Aku ingin menikah dengannya. Saya juga mau. Beberapa murid perempuan yang idiot di luar pintu berteriak sambil memegangi wajah merah mereka. Beberapa murid laki-laki dari luar pintu tidak bisa menahan diri untuk tidak menyerang dengan masam. Tidak apa-apa, jangan berteriak. Apa yang harus diteriakkan? Aku belum melihat kakak senior Tan. Apakah ada kakak seniormu, kakak senior Zhongwu, dan kakak senior Sue? Itu benar, apa yang Anda sebut. Sister Mu dan Sister Zhongwu adalah 4 keindahan utama dari pintu luar kami. Bisakah Anda membandingkan? Penampilan Anda tidak sebagus 1/10 Sister Sue. Anda masih ingin membandingkan dengan Sister Mu dan Zhong. Adikku, aku sangat istimewa. Hahaha. Ya, jika kamu ingin aku melihat, 4 wanita cantik yang dulunya adalah pintu luar kita akan segera memasuki pintu dalam. Sayangnya, murid perempuan yang tersisa tidak lagi sebanding dengan 4 wanita cantik di masa lalu. Ya, murid perempuan baru sekarang semuanya melon bengkok. Suara para murid laki-laki segera menyebabkan ketidakpuasan di antara murid perempuan dari sekte luar. Berdebat dengan murid laki-laki satu demi satu. Melihat adegan ini, para tetua dari sekte luar tidak hanya tidak marah atau berhenti, tetapi sebaliknya mereka menyaksikan dengan penuh semangat. Mereka diam-diam berkata, tahun-tahun adalah pisau pembunuh babi. Di laut dan langit yang luas, tahun-tahun tua saya telah menghilang tanpa disadari. Jelas, melihat murid luar yang energik, para tetua, mengingat masa lalu. Hai, Tan Yun, Mu Menggu, Zhongwu Xiao, Sue Zian, Rongrong, tepat ketika Yu Jian terbang di atas panggung pertempuran, suara alam terdengar di antara kerumunan, dan suara indah itu mengungkapkan 3 poin keraguan. 7 kehalusan. Siapa bilang murid perempuan baru semuanya melon bengkok? Memiliki kemampuan untuk membela gadis ini dan mengatakannya lagi. Namun, di belakang lebih dari 1 juta murid, bayangan hijau melintas melewati kerumunan dengan kecepatan yang sangat cepat. Kemudian, ia masuk ke daftar pertempuran dan berubah menjadi gadis tahun Kapulaga. Gadis itu ramping dan ramping, mengenakan rok panjang dari kain kasaluohan hijau, bahunya dipotong menjadi pinggang, dan otot-ototnya seperti lemak kental. Fitur wajahnya sangat indah, penglihatannya dan giginya yang putih, hidung Yao dan bibir ceri, ditambah dengan gaun panjang hijaunya,
seperti teratai di atas air, dengan wajah ikan yang tenggelam dan angsa liar, mengungkapkan kebangsawanan yang melekat dan kebiadaban. Tubuhnya selembut tanpa tulang, dengan punggung menghadap Tan Yun, Zhong Wuxiao, dan Mu Mengging, seperti gadis giok yang datang ke dunia, dan dia tercermin di mata para murid di antara hadirin. Ketika ratusan ribu murid laki-laki di antara penonton melihat wajah gadis berbaju hijau di atas panggung, mata mereka langsung melebar, dan beberapa tidak bisa tidak bertanya-tanya. Cantik, sangat cantik, tidak lebih buruk dari kakak senior Zhong Wu dan kakak senior Mu. Dan itu sebenarnya dalam kesempurnaan agung dari rahim spiritual. Siapa dia? Kapan kita memiliki kakak perempuan yang begitu cantik? Iya, sangat indah. Tapi kenapa kita tidak pernah melihat? Tidak. Dari kata-kata kakak perempuan ini, kamu dapat mengatakan bahwa dia adalah murid baru. Ya Tuhan, murid-murid baru semuanya berada pada tahap spiritual Dzogchen, yang benar-benar luar biasa. Melihat Fang Ling kakak perempuan ini, seharusnya tidak lebih dari 28 tahun. Petik 2. Pada saat ini, ratusan ribu murid laki-laki dari pintu luar memeras otak mereka dan akhirnya memutuskan bahwa mereka belum pernah melihat gadis berbaju hijau ini. Pada saat ini, para murid perempuan dari sekte luar mulai melawan dengan marah. Kenapa? Semua orang bodoh. Bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa tidak ada wanita cantik di pintu luar sekarang? Iya, buka matamu dan perhatikan baik-baik. Berhati-hatilah dengan lidahmu saat mengucapkan kata-kata besar. Petik 2. Mendengar bantahan dari murid perempuan, murid laki-laki mengabaikannya, dan menaruh semua pikiran mereka pada gadis langsing dengan rok hijau yang berdiri di daftar pertempuran. Satu persatu, pikirannya menjadi aktif, dan matanya yang mengagumi sulit disembunyikan. Pada daftar pertempuran, potong gelombang betapa cantiknya itu. Aku tidak percaya. Apakah itu lebih cantik dari kakakkumu? Sue Zian menatapnya dengan sedikit tidak nyaman, membalikkan punggungnya ke gadis rok hijaunya. Hei gelombang, katakan padamu, berbalik dan tunjukkan padaku. Zian, jangan bicara. Mu Meng menarik Sue Zian, karena dia menemukan bahwa tetua kedua dari pintu luar, melihat gadis berbaju hijau di depannya, memenuhi mata berlumpur dengan rasa hormat yang dalam. Mu Meng sekali lagi memikirkan gadis di depannya, yang hanyalah kesempurnaan agung di rahim spiritual, tetapi dia berani berdiri dengan arogan, menunggu di depan beberapa orang dalam jiwa janin. Dari sini, Mu Menggu berspekulasi bahwa identitas gadis berbaju hijau itu jelas, dan dia tidak memiliki latar belakang. Tidak biasa. Mari kita lihat untukmu, apakah gadis ini takut kamu tidak akan berhasil. Gadis berbaju hijau itu tiba-tiba melihat kembali ke Sue Zian, wajahnya yang agung menunjukkan aroma arogansi. Kenapa, gadis ini tidak sebagus kakak seniormu? Sue Zian harus mengakui bahwa penampilan gadis arogan di hadapannya memang tak kalah dengan Mu Menggu dan Zhong Wuxiao. Tapi Sue Zian menatap gadis berbaju hijau dengan ekspresi bangga seperti burung merak, dan dia tidak bisa marah. Jika bukan karena Mu Meng yang menghentikannya, dia ingin mengajari gadis berbaju hijau itu, Rok. Hah. Tan Yun tiba-tiba mengerutkan kening, menatap gadis berbaju hijau itu dengan saksama, perasaan deja vu muncul secara spontan. Sepertinya saya sudah melihatnya di sana, tetapi saya tidak ingat. Dengan keraguan, Tan Yun menggenggam tinjunya dan berkata, Suster Junior, siapa namamu? Juga, sudahkah kita bertemu sebelumnya? Mendengar itu, gadis di gaun hijau memandang Tan Yun, matanya yang indah menunjukkan penghinaan yang dalam. Mungkinkah Anda bertemu dengan wanita cantik, dan Anda terhubung seperti ini? Ini benar-benar vulgar. Tan Yun mengerutkan kening, menekan ketidakpuasan dalam hatinya, dan bertanya lagi, aku tidak bercanda denganmu. Aku bertanya, apakah kita pernah bertemu? Tes-tus. Sudut mulut rok hijau itu sedikit terangkat, matanya dengan jijik berkata, ada banyak orang yang mengenal gadis ini, terlalu banyak untuk dihitung, tetapi saya katakan dengan jelas, menggunakan trik jalanan buruk ini, dan dekat dengan wanita ini. Gadis di rok hijau mengatakan, memutar kepalanya sedikit, menatap Mu Mengging dan Zhong Wuxiao, dan mendengus dengan dingin, wanita ini mengakui bahwa Anda cantik, tetapi jangan berpikir bahwa beberapa pria bau akan memuji Anda sebagai empat keindahan besarnya. Pintu luar, Anda benar-benar berpikir bahwa Anda adalah yang paling indah. Siapa yang paling cantik?
Ketika Anda cukup beruntung melihat saudara perempuan saya di masa depan, Anda secara alami akan menemukan bahwa saudara perempuan saya adalah bunga peri yang paling mempesona, dan Anda hanya daun hijau. Setelah berbicara dengan arogan, ketika gadis di gaun hijau itu berbalik untuk pergi, Tan Yun melintas dan muncul di depannya, menatapnya dengan mata dingin dan tanpa ampun, dan berkata dengan suara rendah, "Aku akan bertanya lagi, siapa namamu? Kamu, apa yang ingin kamu lakukan?" Gadis di rok hijau itu berkata dengan keras. "Aku akan membiarkanmu mengatakannya." Dengan tangisan mendalam, itu keluar dari tenggorokan Tan Yun, dan mata Tan Yun dipenuhi dengan ketidaknyamanan yang mendalam. Dia jelas terasa akrab dengan wanita ini, jadi dia memintanya 3 kali dengan sabar, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Jika orang lain mabuk dengan Tan Yun seperti ini, Anda mungkin takut, tetapi gadis di gaun hijau tidak takut sama sekali. "Hehe, gadis ini disebut Nangong Ruksue, ada apa? Anda kenal saya?" "Terserah Anda telah mengenal saya." "Hah, ini lelucon." Ruksue Nangong melirik Tan Yun dengan jijik, dan sudut-sudut roknya berkibar dari atas meja. "Nangong seperti salju." Pada saat ini, Sue Zian berkata dengan dingin. Nangong seperti salju di kerumunan, perlahan-lahan melihat ke belakang, menatap Sue Zian, suaranya menjadi sedikit dingin. "Sister Sue, bisakah kamu memberi saya saran? Apakah mungkin adikmu adalah keindahan nomor 1 di dunia?" Sue Zian mencibir, "Aku hanya ingin tahu tentang betapa cantiknya kakakmu dan apa namanya. Aku akan bisa menyaksikan rasa hormatnya di masa depan. Bukankah adikku adalah keindahan nomor 1 di dunia? Aku tidak tahu. Tapi aku tahu bahwa dia lebih cantik dari kita semua." Nangong Ruksue menatap Sue Zian, "Dengarkan dengan baik, gadis ini hanya akan mengatakannya sekali, 'Kakakku.' Ini Nangong Yukin. Sangat disayangkan bahwa dia tidak berada di Sein Sekte kita, jadi kamu tidak akan pernah melihat satu sama lain." Nangong dengan cepat menghilang ke kerumunan. Tidak tinggal sama sekali, menunggu arti dari kepala 9 gerbang dalam. "Nangong Yukin, aku ingat nama ini. Aku ingin melihat betapa cantiknya dia di masa depan." Sue Zian selesai berbicara dan memelototi Tan Yun, "Kamu benar sekali. Ketika kamu melihat orang-orang cantik, kamu ingin bersama mereka. Lokasi syuting hampir." "Zian, jangan bicara omong kosong, Tan Yun bukan orang seperti itu." Mu Meng menatap Sue Zian dengan tatapan putih. Kemudian, menatap Tan Yun yang termenung, dia berbisik pelan, "Ada apa? Apakah kamu benar-benar tahu?" Nangong Ruksue, "Mimpi, tidak ada." Tan Yun mengesampingkan pikirannya dan berkata dengan jujur, "Saya tidak tahu mengapa, Nangong Ruksue selalu memberi saya perasaan deja vu. Setelah memikirkannya, saya benar-benar tidak mengenal orang ini. Sepertinya itu ilusi saya." Benar. Ketika Tan Yun mengesampingkan pikirannya, jika orang tua dan kakeknya ada di sini, dia pasti akan menebak dari penampilan Nangong Ruksue bahwa dia adalah tunangan Tan Yun, kerabat Nangong Yukin. Karena Nangong seperti salju, itu adalah 7 poin yang mirip dengan Nangong Yukin. Mereka adalah saudara perempuan dari ayah dan ibu yang sama. "Ya," Mu Meng tersenyum, "Yah, aku tidak menginginkan ini lagi, ayo jual pialamu sesegera mungkin." "Oke." Tan Yun tersenyum sedikit, dan kemudian, melihat lebih dari 1 juta murid di antara hadirin, meskipun suaranya lembut, jelas di telinga semua orang. "Kalian saudara dan saudari, saya memiliki lebih dari 2.000 pegangan di sini, dan pedang terbang senjata roh tingkat rendah dijual dengan harga murah. Seperti yang kita semua tahu, harga senjata roh inferior non-atribut pedang terbang dan pedang panjang adalah sekitar 10 juta batu roh inferior. Hari ini aku menjual semuanya dengan diskon 30%. Kamu belum memasuki ranah jiwa janin, jadi pedang terbang senjata roh inferior non-atribut akan menjadi senjata ajaibmu yang paling kuat. Hari ini, aku hanya menjualnya dengan harga rendah 7 juta batu roh rendah. Kesempatan tidak hilang. Yang hilang tidak akan datang lagi, hanya ada lebih dari 2.000 pegangan, pertama datang pertama dilayani. Tentu saja, tidak ada kredit. Yang ingin membeli, silakan berbaris di atas panggung." Ketika kata-kata Tan Yun jatuh, kerumunan meledak. Mereka bisa berpikir dengan jari kaki mereka bahwa Tan Yun adalah pedang terbang yang diperoleh setelah membunuh banyak orang, tetapi mereka tidak peduli dengan asal-usul pedang terbang ini. Yang mereka pedulikan adalah membeli di tangan Tan Yun 3 juta lebih murah daripada di kota Waimenfang.
3 juta batu roh tingkat rendah, bagi sebagian besar murid luar, itu jelas merupakan kekayaan yang sangat besar. Kakak Tan, aku ingin membelinya. Saya ingin membeli. Swiss Bank. Di tengah kegembiraan ratusan orang, seorang pria gemuk besar, yang tampak seperti orang kaya baru, memimpin di medan perang, mengangguk dan memandang Tan Yun. Saudara Tan, bisakah saya membeli 3 pegangan? Selama kamu memiliki batu roh, kamu ingin membeli sebanyak yang kamu mau. Tan Yun tersenyum. Wow, Haka, bagus sekali. Pria gemuk besar itu menggosok tangannya dengan penuh semangat. Kakak Tan, aku ingin 7 pegangan untuk adik laki-laki, 1 untuk pria, dan 6 lainnya untuk wanita. Saat dia berbicara, pria gemuk besar itu tidak tahu apa yang dia pikirkan, dan cahaya hijau samar muncul di matanya. Tan Yun melihat sekilas bahwa orang ini sangat tatap muka, dan dia pasti murid baru, atau keturunan sekte tingkat tinggi. Pada saat yang sama, Tan Yun mungkin menebak bahwa orang ini membeli 6 pedang terbang wanita, itu pasti untuk Xiao Xing, orang-orang. Dan dang-dang, cincin Tan Yun antara alam semesta dan bumi, sering berkedip, pedang terbang dengan pegangan senjata spiritual tingkat rendah, dan pedang besar dengan senjata spiritual tingkat rendah terbentang di depannya. Meng Chao, kamu datang untuk menghitung batu roh. Tan Yun tersenyum. Oke, Mu Meng Yao dan Zhong Wu Xiao, keempat wanita itu menjawab. Pria gemuk besar itu dengan cepat mengambil 7 pedang terbang. Qian Kun keluar dari batu roh kelas menengah dan bawah dan batu roh kelas menengah, wow. Mengalir turun, menumpuk seperti gunung di atas panggung. Setelah Putri Mu Meng menggunakan pengetahuan spiritual untuk menghitung batu spiritual, pria gemuk besar itu dengan bersemangat memasukkan pedang terbang ke cincin alam semesta, dan dia tersenyum pada Tan Yun. Penampilannya sama menyedihkannya dengan dia. Saudara Tan, adik laki-lakinya, dipanggil Dong Suai, sangat tampan dan tampan. Adik laki-laki sangat mengagumi kakak Tan. Ketika adik laki-laki memasuki gerbang dalam tahun depan, adik laki-laki akan mengikuti Anda. Tan Yun geli dan melambaikan tangannya. Masih ada orang yang menunggu untuk membelinya. Saya akan membicarakannya nanti. Oke. Ayo pergi dulu. Dong Suai berbalik dan menatap ratusan murid yang berdiri di depannya untuk membeli Fei Jian. Berteriak, minggir. Jangan hentikan aku, percaya atau tidak, aku menghajarmu. Ratusan murid yang mengantri untuk membeli pedang terbang, karena mereka bisa mengeluarkan jutaan batu roh tingkat rendah, mereka jelas kaya atau mahal, tetapi mereka sepertinya tahu identitas pria gemuk besar itu, dan mereka semua menyerah ke kedua sisi. Mereka tidak mulai mengantre untuk membeli sampai pria gemuk besar itu melompat dari daftar pertempuran. Sementara ratusan orang membeli, ada murid yang naik ke atas panggung dan berbaris. Hanya dalam 1 jam, Tan Yun telah menjual 1987 pegangan. Kerumunan lebih dari 1 juta murid, dan ratusan lainnya, mulai meminjam batu roh dengan saudara-saudara yang telah menjadi teman. Hampir 1 jam kemudian, pedang terbang dan pedang terbang senjata roh tingkat rendah Tan Yun terjual habis. Di depan Tan Yun, ada ratusan tumpukan batu spiritual tingkat rendah dan menengah, menumpuk seperti gunung, terutama yang mempesona. Tan Yun, kami sudah menghitung batu roh. Mu Meng berkata dengan gembira, total 2115 alat spiritual tingkat rendah dijual. Jika semua batu spiritual tingkat rendah dihitung menurut batu spiritual tingkat menengah, itu adalah 144.800. 500.000. Wow, banyak Lingxi. Sue Zian bertepuk tangan dengan gembira. Zhong Wu Xiao juga sedikit bersemangat. Ini masih merupakan batu paling spiritual yang pernah dia lihat dalam hidupnya. Tan Yun mengangguk puas, dan segera, sambil memegang tinjunya menghadap Shen Qingqiu, dia tersenyum, Penatua, dapatkah muridku bersamamu dan menukar batu roh tingkat rendah dengan batu roh tingkat menengah? Tentu saja, yang terbaik batu roh adalah yang terbaik. Hahaha, apakah kamu masih ingin mengganti batu roh terbaik? Jangan katakan tidak, bahkan jika ada, yang lama tidak akan mengubahnya untukmu. Shen Qingqiu memandang Tan Yun dengan ramah, ayo tukarkan batu roh ini untukmu bagaimana dengan batu roh kelas atas? Kelas atas. Bagus. Terima kasih Grand Elder. Tan Yun membungkuk dalam-dalam. Shen Qingqiu mengangguk, dan kemudian menginstruksikan di agen Istana Keuangan untuk pergi ke Istana Keuangan untuk mengambil batu roh bermutu tinggi. Di agen uang dengan cepat kembali dan kembali.
Setelah memeriksa jumlah batu roh dengan Tan Yun, dia memasukkan semua batu roh ke dalam cincin Qian Kun, meninggalkan Tan Yun dengan 1,48 juta, 0 dan 5. Ratusan batu roh bermutu tinggi. Satu batu spiritual tingkat atas sama dengan 100 batu spiritual tingkat tinggi sama dengan 10.000 tingkat menengah sama dengan 1 juta batu spiritual tingkat rendah. Pada saat yang sama, Diaken Wang tahu bahwa jika dia berubah menjadi orang lain, yang lebih tua mungkin tidak setuju dengan pertukaran itu. Siapa yang membuat yang lebih tua seperti Tan Yun? Tan Yun, seorang jenius di antara kejeniusanmu, aku menantikan penampilanmu di pintu luar, dan jangan mengecewakan Tetua Agung. Diaken Wang tersenyum. Terima kasih, Diaken Wang, atas pujiannya yang tidak masuk akal. Para murid tidak akan mengecewakan Penatua Agung. Tan Yun menggenggam tinjunya dan membungkuk sedikit. Yah, bagus, selamat tinggal. Setelah Diaken Wang meninggalkan daftar pertempuran, Tan Yun menemukan bahwa Sue Zian sedang melihat Ling Shi di tanah, dengan bintang-bintang kecil di matanya yang indah. Uhuk-uhuk. Tan Yun terbatuk pelan, aku akan mengambil batu rohnya dulu. Saat aku sampai di pintu dalam, aku akan menemanimu membeli senjata ajaib yang kamu butuhkan. Iya, Sue Zian tampak seperti bunga, menantikannya. Setelah itu, Tan Yun membawa Ling Shi ke dalam cincin Qian Kun, memegang tangan batu giok Mu Menggu, dan Zhong Wu Xiao, Sue Zian, dan Rong Rong keluar dari daftar pertempuran teratas. Di tengah kerumunan besar, Tan Yun menghitung lagi. Setelah pembunuhan di meteorit Tekenian, ia menyingkirkan lebih dari 2.000 cincin semesta, serta cincin semesta 9 dan 10 tetua dan tetua penegak hukum. Pada akhirnya, di dalam 3 cincin Qian Kun yang lebih tua, 20 batu spiritual kelas atas dan 2,3 juta batu spiritual kelas atas ditemukan. Ada total 100 batu spiritual tingkat tinggi, 30.000 batu spiritual tingkat menengah, dan 85 juta batu spiritual tingkat rendah di cincin alam semesta lainnya. Dengan begitu banyak batu roh di tangannya, Tan Yun memutuskan untuk mengunjungi gerbang dalam dan menetap, segera pergi ke kota gerbang dalam untuk membeli barang-barang yang dia butuhkan. Saat kedatangan 9 kepala semakin dekat, senyum di wajah Mu Mengyao dan Zhong Wu Xiao yang mengkhawatirkan Tan Yun telah lama menghilang dan digantikan oleh kecemasan. Sue Zian, yang selalu riang, juga terdiam. Apa yang harus datang selalu datang, dan apa yang harus dihadapi akan selalu dihadapi. Tan Yun berkata diam-diam, lalu melemparkan senyum lega pada Mu Meng dan Zhong Wu Xiao, jangan khawatir, aku tahu bagaimana menghadapinya nanti. Hanya saja kamu harus berjanji padaku bahwa apapun yang terjadi, kamu tidak diizinkan untuk membelaku, mengerti? Aku tidak ingin menyakitimu, kamu hanya perlu percaya padaku, aku akan baik-baik saja. Ketika Mu Mengqi dan Zhong Wu Xiao sedikit mengklik, Shen Qingqiu tiba-tiba menatap langit timur dengan ekspresi tiba-tiba, kamu diam, 9 kepala pintu bagian dalam ada di sini. Tiba-tiba, kerumunan menjadi sunyi, dan semua murid memandang ke langit timur, dengan kegembiraan dan kegembiraan yang tak terbantahkan di mata mereka. Ini adalah pertama kalinya sejak murid luar memasuki sekte, kecuali untuk latar belakang yang sangat sedikit, murid lain telah menyaksikan kehormatan 9 kepala sekte dalam. Semua murid merasa terhormat. Desir. Setelah beberapa saat, perahu roh melaju dari lautan awan timur dengan kecepatan tinggi. Dalam sekejap mata, perahu roh dengan panjang lebih dari 100 meter meluncur turun dari kehampaan dengan embusan angin, dan mendarat dengan mantap di daftar pertempuran. Di kapal roh, 6 tetua berambut abu-abu, seorang wanita tua dengan rambut beruban, dan 2 wanita yang tampaknya berusia sekitar 20 tahun muncul di hadapan semua orang. Jelas bagi semua orang bahwa praktisi tidak dapat menilai usia mereka dari penampilan mereka. Yang lain tampaknya berusia sekitar 90 tahun, mungkin mereka telah hidup selama ratusan tahun. 6 penatua yang berusia sekitar 90 tahun dan bersemangat adalah Ketua Tetua 5 Jiwa, Wu Qingquan, judul Dao, Taois 5 Jiwa. Kepala Sesepuh dari Garis Feng Lei, Hu Yuseng, Dao judul, Taois Feng Lei. Kepala Penatua Jiwa Binatang, Wu Hong, judul Dao, Jiwa Binatang Dao. Kepala Tetua dari Garis Jiwa Suci, Ling Hu Changhe, judul Dao, Taois Jiwa Suci. Tetua Kepala Garis Jiwa Kuno, Huang Fusen Kun, nama Tao, Tao Jiwa Kuno. Dan Ketua Formasi, Tang Xuanfeng, nama Tao, Tao Qian Kun.
Dan satu-satunya wanita tua adalah kepala tetua Fumai, Zhu Danrong, nama Tao Fufa. Dua wanita cantik lainnya dengan postur anggun dan postur ringan adalah kepala tetua instrumen, Murong Dao, dan kepala tetua Danmai, Bingqing Dao. Di antara 9 kepala suku, yang layak disebut adalah penganut Tao Murong dan Tao Bingqing. Karena selain status bangsawan mereka juga 12 keindahan pintu dalam. Murong Tao mengenakan gaun merah muda dari lantai ke langit-langit yang setipis sayap jangkrik, dan sosoknya yang tinggi dan menawan menjulang, dan pinggangnya tak tertahankan untuk digenggam. Dia seperti malaikat yang mematahkan sayapnya dan jatuh ke dunia fana. Untuk beberapa alasan, selalu ada jejak depresi di matanya yang indah. Di sisi lain, Bingqing Dao mengenakan gaun bunga emas, alis bulan sabit dan mata Phoenix. Kulitnya seperti salju, dan tubuhnya sangat indah. Melalui sudut rok tembus pandang, dia bisa melihat kakinya yang lurus, yang terkadang muncul. Matanya selalu begitu tenang dan sedikit dingin. Dia cantik. Tetapi satu-satunya kekurangan adalah dia agak terlalu kurus, tetapi dia tidak menentang harmoni. Apa yang dia bawa hanyalah keindahan khas dari belas kasihan, batu giok yang harum dan berharga. Swiss. 9 kepala pemimpin menyerah dari perahu roh, dan kemudian muncul di sebelah kiri meja pertempuran di instan berikutnya. Menemukan susunan anggur roh dan buah-buahan roh di meja giok, dia acuh tak acuh. Sen Qingqiu tampak sangat hormat, dan 9 kepala sesepuh di kursi membungkuk dalam, penatua pintu luar, yang dipimpin oleh penatua pintu luar, telah melihat 9 tetua kepala. Aku sedang menunggu para penatua pintu luar, dan aku telah bertemu 9 pemimpin. 12 tetua di belakang Sen Qingqiu membungkuk dalam kesepakatan. Pada saat ini, lebih dari 1 juta murid luar berlutut dan kowtow, berteriak serempak, memekakkan telinga, para murid membayar penghormatan kepada kepala suku Jiwei. Pada saat ini, kepala jiwa suci, Tao jiwa suci, melambaikan tangannya dengan ringan dari kursinya, semua bebas. Terima kasih, Ketua. Di tengah teriakan murid-murid, para murid berdiri satu demi satu. 13 tetua pintu luar juga meluruskan tubuh mereka. Ya, Tao jiwa kudus mengangguk, dan kemudian, matanya berharap, suara yang kuat menyebar ke setiap sudut venue besar, Qingqiu, untuk melatih para murid luar. Sekte saya tidak ragu untuk membuang sejumlah besar batu rohani. Pertama kali dibuka terowongan ruang waktu mengarah ke Canyon Meteorit, dan kemudian membuka menara ruang waktu Mustard untuk memberikan para murid persidangan untuk budidaya. Sekarang para murid persidangan telah kembali, kepala dan kepala lainnya sangat menantikannya. Mereka tidak siap untuk membiarkan para murid persidangan berkuasa. Mendengar itu, Sen Qingqiu menjawab, melihat ke belakang pada Tan Yun dan lainnya, dan memerintahkan, murid persidangan akan mengikuti perintah dan segera pergi ke atas daftar. Murid-murid mematuhi perintah. Tan Yun dan murid-murid persidangan lainnya menghilang dari panggung, dan segera muncul dengan rapi pada tahap daftar pertempuran. Hah! Tao jiwa kudus melirik Tan Yun dan yang lainnya, mengerutkan kening. Qingqiu, ada lebih dari 3.000 murid dalam persidangan, tetapi sekarang hanya ada 861 orang di sini. Mungkinkah murid-murid lain? Aku ingin tahu apakah kepala dan kepala ada di sini. Jangan panggil mereka dengan cepat. Ketika Tao jiwa suci menemukan bahwa hanya ada beberapa orang, pikiran pertamanya adalah bahwa harus ada murid-murid persidangan, tetapi tidak semua. Instead sekarat dengan nasib. Hal yang sama berlaku untuk 8 kepala lainnya. Meskipun 9 kepala pemimpin duduk di gerbang dalam, mereka masih tahu betul bahwa binatang monster terkuat hanya orang dewasa yang berticah di area uji coba 980.000 mil dari meteorit Canyon. Itu tidak cukup untuk membuat 2.000 beberapa murid persidangan meninggal. Selanjutnya, para murid luar telah puluhan ribu tahun sejak persidangan di meteorit Canyon. Selama persidangan, paling banyak salah satu cobaan, jumlah murid yang sudah mati tidak melebihi 500. Oleh karena itu, 9 kepala diperkirakan masih ada murid yang telah kembali dari persidangan yang belum ada. Sebagai hasilnya, 9 pemimpin memandang Sen Qingqiu, sedikit tidak senang. Dia menarik diri dari pekerjaannya yang sibuk dan datang ke gerbang luar, dan benar-benar membiarkan dirinya menunggu para murid persidangan tiba. Ini jelas Sen Qingqiu, yang merupakan pemimpin gerbang luar, tidak melakukan hal-hal dengan baik. Melihat ketidaksenangan dari 9 pemimpin,
Mata mudi Shen Qingqiu melintas sentuhan kepanikan, dan dia buru-buru membungkuk untuk menjelaskan, kembali ke para pemimpin, ada 861 murid yang telah kembali dari persidangan meteorit Canyon kali ini, semuanya ada di sini. Apa yang kamu bicarakan? Apakah maksudmu bahwa murid-murid lain sudah mati? Tatapan jiwa kudus Tao menusuk mata Shen Qingqiu seperti pedang. Shen Qingqiu tidak mampu membungkuk, menggigit peluru dan berkata, kembali ke kepala, beberapa murid lain meninggal di mulut monster, dan hanya ada begitu banyak orang yang tersisa. Shen Qingqiu sengaja tidak menyebutkan pembunuhan Tan Yun. Ini bisa dilihat seberapa murah hati dia untuk Tan Yun. Setelah mendengar ini, 8 kepala lainnya tampak berbeda, tetapi mereka tidak berbicara. Di sisi lain, Sein Soul Taoist, seolah-olah memikirkan sesuatu yang sangat mengerikan, tubuh tua bergetar, dan tiba-tiba bangkit dari kursi, napas kuat melonjak dari tubuhnya, meliputi lebih dari 1 juta murid di bawah panggung. Momen berikutnya, Tao jiwa suci mencabut akal spiritualnya, tubuh lamanya sedikit gemetaran, menatap Shen Qingqiu, nadanya cepat dan cemas. Shen Qingqiu, jawab kepala ini dengan cepat, di mana cicit Shen Grandson saya? Kepala itu menenangkan kemarahannya. Dahi Shen Qingqiu ditutupi dengan manik-manik besar keringat, dan berkata dalam ketakutan, kembali ke kepala, cicitmu sayangnya terbunuh selama persidangan di Meteorite Canyon. Tertekan, tertekan. 3 kata ini terus bergema di kedalaman jiwa Tao Sein Soul, seperti badai bundar membombardir tubuh dan pikirannya. Tangan keriput Roh Kudus Tao bergetar pertama kali, dan segera, kaki dan bahkan seluruh tubuh bergetar hebat. Tetesan air mata berlumpur mengalir dari mata dan menyelinap dari pipi keriput. Dia selalu menangis, dan dia menghela nafas ke langit. Lebih dari 2 tahun yang lalu, Chang Kong pergi ke pintu bagian dalam untuk menemukanku, mengatakan apa yang harus dipertaruhkan dengan Murong Kun dan kehilangan 98 juta batu roh bermutu rendah. Aku bahkan memukuli dia, dan menulis beberapa kata, aku tidak berharap. Aku tidak berharap itu menjadi cucuku besar dan aku, terakhir kali. Surga, mengapa saya begitu tidak adil? Chang Kong adalah satu-satunya darah dari keluarga Linghu saya. The Suci Taoist Tao menumpahkan air mata, dan kesedihan di matanya melampaui kata-kata. Melihat tampilan tertekan dari Tao Roh Kudus, itu secara mengejutkan tidak ada yang konsisten bahwa tidak ada 8 kepala lainnya di kursi datang ke depan untuk menghibur mereka. Tidak ada sepatah kata kesedihan dan berubah. Karena nenek moyang leluhur membawa kursi 50.000 tahun yang lalu, Kaisar Huang Fu Shengzong pergi ke gerbang suci dan turun ke dalam gerbang, dan dibagi menjadi 9 faksi utama. 9 faksi utama semua menganggap diri mereka sendiri bahwa faksi mereka sendiri adalah ortodok Huang Fu Shengzong. Seiring waktu, 9 faksi utama sekte dalam, sekte abadi, dan sekte sage berasal dari garis yang sama. Dan berdiri di atas satu sama lain. Bahkan Sovereign saat ini tidak dapat menghilangkan perselisihan antara 9 faksi utama dan menyelesaikan penyatuan kehidupan patriark. Karena itu, kesedihan Tao Roh Kudus, 8 kepala lainnya, mengabaikannya. Gerbang immortal kejam, dan surganya kejam, dan hanya begitu. Pada saat ini, hanya para tetua pintu luar, yang tingkat terendah, menawarkan kenyamanan mereka, orang-orang tidak dapat kembali hidup setelah kematian, tolong biarkan kepala berduka dan berubah. Iya, ketua, penting untuk merawat tubuhmu. Petik 2. Penghiburan para tetua pintu luar bergema di telinganya. Jiwa suci Daois menghela nafas. Segera, dia mengertakkan giginya dan melirik Tan Yun dan 861 murid persidangan lainnya, dan berteriak, beritahu kepala ini bahwa Zhang Kong diambil oleh He Monster Beast. Bunuh, kepala ini akan menjejalkan binatang monster sialan itu, menggagalkan tulang-tulang dan putar abu. Kemarahan setelah kesedihan telah merangsang secara mendalam setiap saraf jiwa suci. Kemarahan tanpa akhir, dia perlu curhat. Objek katarsis adalah pelakunya yang membunuh Great Grandson. Menghadapi deru Tao jiwa kudus, hati Tan Yun tertegun, tetapi Mu Mengbo, Zhong Wu Xiao, Sue Zian, dan Rongrong pucat dan menundukkan kepala mereka tanpa berbicara. 856 murid lainnya dari ranah jiwa janin itu mengerutkan bibir mereka, takut akan balas dendam di masa depan Tan Yun, dan tampak ragu-ragu. Apa yang kamu ragu-ragu? Tahu jiwa suci sangat marah, jawab kepala ini. Buk-buk.
Tiba-tiba, 856 murid berlutut dengan ketakutan. Salah satu dari mereka menutup matanya dengan erat, tubuhnya gemetar, dan suaranya bergetar, kembali ke kepala. Ketua, saudara Linghu tidak dibunuh oleh monster itu, tetapi dengan Tan saudara Yun terluka, sakit, mati, mati. Sama seperti orang ini berbicara dengan getaran, Tan Yun di baris terakhir sedikit menggeliat bibirnya, dan suara yang sangat rendah datang ke telinga Mu Menli, Zhong Wuxiao, Sue Zian, dan Rongrong di sampingnya. Ada rasa yang tidak perlu dipertanyakan, setelah beberapa saat, Anda tidak boleh berbicara, hanya berpura-pura tidak terbiasa dengan saya. Jika Anda benar-benar baik untuk saya, dengarkan saja saya. Jika Anda mendengarnya, anggukan kepala Anda dan tidak perlu membalas, jika Anda ditemukan oleh kudus roh. Alasan mengapa Tan Yun mengingatkannya lagi dan lagi adalah bahwa dia khawatir tentang Mu Meng dan yang lainnya, dan kemudian dia akan berbicara untuk dirinya sendiri, membuat marah jiwa suci. Setelah Tan Yun selesai berbicara, Yu Guang melihat ke samping untuk melihat 4 putri Mu Meng mengangguk, dan kemudian diam-diam lega. Pada saat ini, Tao Roh Kudus mendengar bahwa cucu-cucu Ling Hu Changkong tidak mati di bawah monster, tetapi ketika dia terbunuh, kemarahannya langsung pecah. Siapa Tan Yun? Keluar dari kepala ini. Jiwa suci berteriak seperti guntur, mengguncang lebih dari 1 juta murid, dan gendang telinga mereka sakit. Di hati semua murid, Tan Yun belum menyembah pintu dalam, dia sudah sangat buruk. Saya khawatir hidup saya akan hilang di sini hari ini. Mata semua orang sudah diperbaiki pada Tan Yun. Tan Yun mengambil napas dalam-dalam dan perlahan-lahan mengangkat kepalanya, menghadapi Taoist Saint Soul yang ganas, tidak sombong atau rendah hati, murid Tan Yun, saya tidak tahu apakah kepala itu mencari seorang murid, ada apa? Hal kecil, kamu membunuh cicit buyutku, dan kamu berani berpura-pura bingung. Menurutmu apa yang utama ini mencarimu? Tao Roh Kudus memandang sikap Tan Yun, dan paru-parunya meledak. Selama raungan, tangan kanan Saint Soul Tao itu tiba-tiba mengguncang tangan Tan Yun di udara. Dalam sekejap, kekuatan spiritual pada meja pertempuran bergulir, berubah menjadi telapak tangan spiritual, dan memegang Tan Yun di telapak tangannya. Kecepatannya begitu cepat sehingga Tan Yun tidak dapat membuat reaksi sama sekali, jadi dia dibawa ke ketinggian yang rendah oleh kelapa sawit raksasa, dan akhirnya kelapa sawit raksasa itu ditangguhkan di langit di depan jiwa suci. Kamu berani binatang buas, berani membunuh satu-satunya darah keluarga Ling Huku. Tahu jiwa kudus ditekan, mencubit dorongan Tan Yun sampai mati, fitur-fitur wajahnya diputar, jawab kepala ini, tidakkah Anda tahu Cangkong, apakah cicit kepala utama ini? Tahu jiwa suci tidak ingin Tan Yun mati dengan mudah. Dia ingin Tan Yun disiksa sampai mati. Dengan raungan Tao Roh Kudus, telapak tangan spiritual raksasa perlahan-lahan mengepal, dan tiba-tiba, di dalam telapak tangan spiritual raksasa yang hanya mengekspos kepala Tan Yun, ada suara tulang kusut, dan 2 jet darah dari Tan Yun. Nostril. Pada saat yang sama, tetesan darah mengalir keluar dari mulut Tan Yun, lubang telinga, dan teropong, menetes ke meja, memercikkan bunga darah. Jika bukan karena tubuh fisik Tan Yun sekeras senjata spiritual kelas atas, jika tidak, pembudidaya jiwa suci dapat meremas seluruh tulang Tan Yun dengan genggaman ringan. Dari Tan Yun dibawa pergi oleh tangan raksasa kekuatan spiritual, sampai 7 lubang Tan Yun berdarah, ini hampir selesai dalam sekejap mata. Setelah Mu Mengqi dan Zhong Wuxiao bereaksi, mereka melihat penampilan menyedihkan Tan Yun, dan air mata memenuhi mata indah mereka. Hal yang sama berlaku untuk Sue Zian. Mereka ingin bergegas keluar dari formasi dan berbicara mewakili Tan Yun, tetapi memikirkan instruksi berulang Tan Yun sebelumnya, bagaimanapun, mereka menahan sakit hati dan berhenti di tempat mereka berada. Shen Qingqiu mengepalkan tinjunya dan melihatnya dengan hormat. Kepala Danmai, Bing King Daoyang, sedang duduk di kursinya, tampaknya telah mengambil keputusan. Saat hendak berbicara, Tan Yun akhirnya angkat bicara. Kata-kata pertama yang diucapkan membuat ekspresi semua orang berubah. Namun, Tan Yun, yang darahnya terus-menerus meluap dari lubang Qi, memiliki mata yang berdeguk darah, menatap Roh Kudus Tao, wajahnya yang tampan dan sedikit terdistorsi menunjukkan cibiran 3 poin, kesombongan 7 poin, dan dengan tegas berkata, saya orang-orang tuan, kamu berani membunuhku.
Ketika Tan Yun mengatakan 3 karakter, Grandmaster, suaranya sangat keras. Mendengar tentang 3 kata, Tuan Patriark, tiba-tiba, lebih dari 1 juta murid, tetua dari sekte luar, dan bahkan 8 kepala di kursi tidak tenang. Dari kata-kata Tan Yun, mereka secara tidak sadar menyadari bahwa Tan Yun sebenarnya terkait dengan Patriark. Di mata semua orang, nama keluarga leluhur adalah Huang Fu, dan Tan Yun adalah Tan. Jelas Tan Yun bukan keturunan leluhur, itu kemungkinan kedua. Tan Yun memiliki koneksi dengan Patriark. Semua orang sangat spekulatif. Kata-kata arogan Tan Yun tidak kurang dari 5 badai bagi jiwa suci. Meskipun dia tidak sabar untuk menggagalkan tulang Tan Yun dan membalaskan dendam cicitnya yang sudah meninggal, jika Tan Yun Zhen memiliki hubungan dengan leluhur, itu akan memberinya 10.000 keberanian, dan Tan Yun tidak dapat disentuh. Keringat dingin keluar dari dahi Roh Kudus Tao, dan segera, telapak tangan raksasa dari kekuatan spiritual yang menahan Tan Yun runtuh. Tan Yun jatuh ke peron dari ketinggian rendah, berdiri terhuyung-huyung, meluruskan tulang punggungnya, dan menatap jiwa suci. Diam-diam memutuskan untuk membunuh benda tua ini di masa depan. Pada saat ini, semua orang berpikir bahwa ketika Tan Yun terkait dengan Patriark, hanya ada satu pengecualian, Mu Mengqi. Di dunia ini, hanya dia yang tahu semua masa lalu Tan Yun. Bing Sui cerdas, dia sepertinya memikirkan sesuatu, dan dengan serius berkata, dia benar-benar memiliki pikiran licik, tahu bagaimana menggunakan aturan. Taois jiwa suci dengan paksa menenangkan dirinya, menunjuk ke arah Tan Yun, dan berkata dengan suara yang dalam, mari kita bicarakan, apa hubungan antara kamu dan Patriark? Jika kamu tidak tahu mengapa, kepala suku sekarang menghujat Patriark dan akan mempublikasikanmu. Bunuh. Oke, kalau begitu kamu dengarkan baik-baik. Tan Yun sengaja meninggikan suaranya agar semua yang hadir dapat mendengarnya dengan jelas. Permisi, Kepala Jiwa Suci, Tuan Leluhur mendirikan Huang Fu Shengzong, dan saya adalah murid Sekte Suci, apakah menurut Anda murid itu bukan orang dari Tuan Leluhur? Penonton gempar. Tanpa diduga, Tan Yun baru saja menggunakan alasan ini untuk menggertak para Taois Jiwa Suci dan menggertak semua orang. Nima, itu adalah kekuatan tak terlihat yang paling mematikan. Banyak orang berpikir sendiri. Pada saat ini, Taois Jiwa Suci memenuhi dadanya dengan rasa terhina, dan berkata, kamu bermacam-macam, berani berbicara dan menghujat Tuan Leluhur, kepala ini akan membunuhmu untuk ditunjukkan kepada publik. Tan Yun tidak takut, dan berkata dengan keras, karena muridnya telah memuja Sekte Suci Huang Fu, dia adalah orang dari Sekte Suci dan kematian adalah hantu Sekte Suci. Bolehkah saya bertanya kepada Kepala Jiwa Suci, mungkinkah muridnya salah? Apakah kamu pikir kamu bukan orang Patriark? Tan Yun mengepalkan tinjunya dan menatap ke langit, Kepala Jiwa Suci, apakah Anda berani menghadapi roh Patriark di langit, di depan semua orang, dan memastikan bahwa muridnya bukan orang Patriark? Apakah Anda berani memperlakukannya? Saya sangat setia kepada Patriark di depan semua orang murid yang terbunuh. Jika kamu membunuh murid itu, kamu mengakui bahwa kamu bukan leluhur, bukan? Kalimat sempurna Tan Yun membuat 8 kepala suku lainnya terkesan. Di sisi lain, Jiwa Suci Tao, wajahnya jelek, lakukan, dia menginginkannya, tapi dia tidak berani pada saat ini. Begitu Tan Yun terbunuh, tidak diragukan lagi orang yang mengakui bahwa dia bukan Patriark, sungguh anak bau yang bijaksana, dia benar-benar bisa menyelamatkan jiwa suci utama. Shen Qingqiu diam-diam mengagumi Tan Yun. Namun, kalimat Tan Yun berikutnya seperti catatan yang mencegah jiwa suci untuk bisa menamparkan wajahnya dan menamparnya dengan keras. Tetapi melihat Tan Yun menghadapi jiwa suci Taois, dadanya berdiri, kamu adalah kepala jiwa suci yang unggul, dan murid itu hanyalah semut sepele di depanmu. Murid itu tidak ingin menyinggungmu, tolong biarkan muridnya menyelesaikan kalimatnya. Pada saat itu, jika kamu bersikeras untuk membunuh murid itu tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Dalam kata-kata Tan Yun dan di sini, saya meremehkan dalam hati saya. Saya memiliki kenangan tentang reinkarnasi abadi. Di masa lalu, saya adalah yang tertinggi. Taois Roh Kudus terlalu dewasa di depannya jika dia berbicara tentang kata-kata dan strategi. Kemudian, Tan Yun berkata dengan keras. Cucu buyutmu, Ling Hu, di langit, kamu melakukan banyak kejahatan di pintu luar, dan semua orang tahu ini.
Cucu buyutmu berulang kali ingin membunuh muridnya. Jika bukan karena nasib muridnya, dia akan terbunuh di Huangquan sampai pengadilan meteorit Kenyan. Dia juga membawa ribuan orang untuk mengepung dan membunuh murid itu. Semua murid yang berpartisipasi dalam persidangan menyaksikan ini. Murid itu hanya bisa melawan dengan nyawanya dan membunuhnya. Menurut aturan, murid itu tidak bersalah membunuhnya, tetapi kamu berada di depan matamu dan ingin membunuh murid itu tanpa pandang bulu. Ini tidak jelas. Cucu buyutmu bergantung padamu, dan kamu tidak melakukan apapun di pintu luar. Sebagai kakek buyut, kamu ingin memanjakan dirimu sendiri. Ini bukan apa-apa untuk ditonton. Seorang murid yang membunuh cicitmu juga bertindak sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh leluhur, tapi bagaimana denganmu? Kamu ingin membunuh muridmu tanpa mengetahui atau mengamatinya. Ini adalah penghujatan nyata terhadap aturan yang ditetapkan oleh leluhur, dan kamu dianggap tidak menghormati leluhur. Kamu menghujat tuan leluhur di depan semua orang tanpa menyadarinya. Pasal 368 dari aturan patriarki memiliki sesuatu untuk dikatakan. Selama sekte tingkat senior telah melakukan kejahatan ketidaktahuan dan ketidaktahuan, dia harus dilucuti dari miliknya, posisi. Selain itu, Pasal 18 aturan patriarki, mereka yang menghujat leluhur, tidak peduli mereka dilahirkan rendah hati dan mulia, tidak peduli seberapa tinggi atau rendah mereka diperlakukan sama, kata Tan Yun, suaranya sedikit lebih tinggi, setiap kata sedikit lebih keras, dan nada suaranya kuat, ini kejahatan besar. Kamu adalah orang yang melakukan kematian, dan kamu masih ingin membunuh para murid di depan semua orang. Tanyakan saja, kualifikasi apa yang kamu miliki untuk membunuh seorang murid? Apakah kamu memilikinya? Jika kamu membunuh murid itu, kata-kata murid itu pasti akan sampai ke telinga guru sekte, dan murid itu percaya bahwa tuan sekte akan membalas keadilan murid itu. Begitu Tan Yun berbicara, mata lebih dari 1 juta murid yang memandang Tan Yun berubah. Ada kekaguman dan kekaguman, ada yang luar biasa dan tidak bisa dipercaya. Pada saat yang sama, di kursi, 6 kepala tetua berambut abu-abu menatap Tan Yun dengan heran. Di sisi lain, Yang Mulia Murong dan Yang Mulia Bingqing, yang secantik dewa, menatap Tan Yun dengan mata indah mereka, dengan sedikit rasa ingin tahu di mata mereka. Mereka sangat terkejut, sangat terkejut. Saya berpikir bahwa seorang murid dari sekte luar, menghadapi kepala tetua dari garis jiwa suci batin dari sekte dalam yang bermartabat, di bawah tekanan pembunuhan, dia sudah takut dan gelisah, tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa itu adalah Tan Yun yang tidak penting ini. Pertama, Yizong aturannya bersifat defensif, dan kemudian aturan klan digunakan sebagai pelanggaran. Para prajurit tidak akan melihat ujungnya, sehingga jiwa suci akan sepenuhnya dikalahkan. Kata-kata Tan Yun bukan hanya serangan balik yang kuat, tetapi juga jiwa suci Ci Guo yang memalukan. Jiwa suci Tao mengendarai harimau dengan susah payah, dahinya dipenuhi keringat halus, dan bagian belakang jubah Tao sudah basah oleh keringat dingin. Menghadapi kata-kata agresif Tan Yun, Roh Kudus Tao ingin membunuh Tan Yun dengan telapak tangan. Tetapi dia tahu bahwa ini bukan waktunya untuk membunuh Tan Yun saat ini, dan itu adalah kebijakan terbaik untuk menyingkirkan tuduhan itu. Jiwa suci Taois dapat menjadi kepala sekte dalam jiwa suci, dan itu sama sekali bukan generasi umum. Dia membelakangi 8 kepala di kursi, menghadap Tan Yun, dan berkata dengan suara rendah, sedikit lain-lain, cicit dari kepala ini, dan rasa malu yang Anda bawa ke kepala ini hari ini, Anda akan membayarnya jutaan kali di masa depan. Setelah itu, Roh Kudus Tao sedikit meluruskan jubahnya, mengepalkan tangannya dan menatap ke langit, dengan ekspresi pengakuan yang penuh hormat, Tuan dibayar tenanglah, Ling Hu Changkong adalah satu-satunya cicit dari bawahannya. Setelah mendengar itu cicitnya terbunuh, bawahannya hampir membunuh Tan Yun karena kesalahan. Ini bencana. Tuan Patriark, bawahan Anda sama sekali tidak menghormati Anda. Kesetiaan bawahan kepada Huang Fu Shengzong adalah pelajaran dari surga dan bumi. Segera, Roh Kudus Tao memandang Tan Yun dan menarik napas dalam-dalam. Tan Yun, kematian langit, memang, Anda tidak bisa disalahkan. Kepala menyalahkan Anda sekarang. Kejahatan yang baru saja Anda katakan kepada kepala suku ini terlalu mengada-ada. Kepala suku ini peduli dengan alasan Anda yang masih muda dan bodoh dan tidak peduli dengan Anda.
Itu saja. Taois Roh Kudus meremehkan dan mengada-ada, dan menghapus tuduhan yang disebutkan oleh Tan Yun. Tan Yun tidak terlibat dengan ini. Dia tahu bahwa hanya mengandalkan bakatnya sendiri hanya akan membuatnya mundur, membiarkannya pergi sementara, dan itu jauh dari cukup untuk menjegal lawan. Kamu bisa dimanjakan dan tidak terkejut di usia muda. Ini benar-benar terpuji. Roh Kudus tahu berkata dengan kata-kata yang sungguh-sungguh dan sepenuh hati, kepala ini, saya menantikan penampilan masa depan Anda di pintu dalam. Setelah itu, Taois Roh Kudus berbalik, menahan kesedihan karena kehilangan cicitnya, duduk di kursi, menatap Shen Qingqiu di bawah panggung, dan berkata, silakan. Bawahan patuh. Setelah tanggapan Shen Qingqiu yang dapat dipahami, dia melompat ke daftar pertempuran, memindai Tan Yun dan 861 murid lainnya dari alam jiwa janin, dan berkata dengan ekspresi serius, selanjutnya, 9 kepala sekte dalam akan memilihmu. Kamu adalah jiwa janin emas, atau jiwa janin kayu, jiwa janin air, jiwa janin api, dan jiwa janin bumi, berdiri dalam satu baris. Jiwa yang terlahir dari angin dan jiwa yang terlahir dari guntur adalah sebuah daftar. Sebuah kolom jiwa janin kuno. Sebuah kolom jiwa janin binatang. Jiwa janin suci yang berdiri dalam satu baris. Jika Anda memiliki 2 kualifikasi, menyingkir dulu. Mendengar ini, para murid berkedip, dan mereka berbaris dalam 5 tim beberapa saat kemudian. Di antara mereka, ada 560 orang yang terlahir dalam emas, kayu, air, api, dan tanah. Pemilik jiwa janin angin atau guntur, atau semuanya, 217 orang. Jiwa janin purba, 31 orang. Jiwa janin binatang, 26 orang. Jiwa janin suci, 24 orang. Selain 558 orang, hanya 3 yang tidak masuk dalam 5 tim tersebut. Pada saat ini, Zhong Wu Xiao dan Mu Mengqi berjalan berdampingan, berdiri tegak dan anggun. Hanya Tan Yun yang berdiri sendiri, yang sangat menarik perhatian. Melihat ini, Shen Qingqiu buru-buru mengingatkan, Tan Yun, apa yang kamu lakukan ketika kamu tinggal di tempat? Apakah kamu tidak berdiri dalam formasi milik jiwa janinmu? Tan Yun berkata tanpa ragu-ragu, Penatua. Jiwa janin murid itu agak istimewa, dan murid itu tidak tahu jiwa janin yang mana. Oh, kalau begitu kamu berdiri di sana dulu. Shen Qingqiu tidak terlalu memikirkannya. Setelah menanggapi, dia menoleh ke 9 kepala di kursi dan membungkuk dan berkata, bawahan telah membuat pengaturan. Ya, pada saat ini, Taois 5 jiwa mengangguk, membelai janggut mereka untuk melihat ke samping pada jimat Dao, Dao semesta, Murong Dao, dan Bingking Dao, dan berkata, karena penguasa memiliki perintah, biarkan Anda menjalankan prioritas, diberikan untuk memilih murid untuk pulsa, formasi, organ, dan pulsa pil, tolong. Hati Tao 5 jiwa tidak senang karena, menurutnya, 560 murid yang awalnya milik 5 jiwanya sendiri dan satu garis sangat mungkin disesatkan oleh kata-kata 4 kepala, menyebabkan beberapa murid menyerah masuk, sekte mereka sendiri pilih alkimia, jimat, alat atau susunan. 9 faksi besar telah berjuang untuk garis ortodoks Huang Fu Shengzong. Oleh karena itu, di mata 9 kepala sekte dalam, para murid hanya dapat membuat pilihan yang tepat jika mereka beribadah di bawah sekte mereka sendiri. Jika mereka mencapai faksi lain, mereka akan tersesat. Pada saat ini, selain Taois 5 jiwa, 4 Taois Fenglei, Taois jiwa binatang, Taois jiwa kuno, dan Taois jiwa suci semuanya melihat Taois sejernih es, Taois Murong, Tao Falun, dan Tao Qiankun juga agak tidak senang. Karena perintah raja, 4 kepala pil, instrumen, jimat, dan formasi dapat memimpin di antara 5 jenis murid jiwa janin, logam, kayu, air, api, dan bumi, dan memiliki kekuatan untuk memilih murid terlebih dahulu. 4 kepala Fenglei, jiwa binatang, jiwa kuno, dan jiwa suci bersaing untuk para murid yang seharusnya menyembah di 4 saluran mereka. Oleh karena itu, melihat 4 orang Tao Bingqing, Murong, Fufa, dan Qiankun, hati mereka sangat sedih. Pada saat ini, 5 jiwa Taois memindai bagian depan, 560 murid yang termasuk dalam 5 jiwa janin dari logam, kayu, air, api, dan tanah, tersenyum dan berkata, semuanya, kepala ini berharap bahwa pada akhirnya Anda akan memilih untuk menyembah 5 jiwa saya. 5 jiwaku dan 1 baris aula kungfu Tibet,
cocok untukmu dengan ribuan keterampilan atribut, aku masih menunggumu untuk berkultivasi. Sebentar lagi, 4 kepala pil, ki, jimat, dan formasi akan menanyakan apakah Anda telah memasuki 4 saluran ini. Kepala ini tidak akan banyak bicara. Saya harap Anda dapat membuat pilihan yang tepat sebelum Anda dapat berharap untuk menang surga. Mendengar ini, 560 murid serentak berkata, para murid mengerti. Hahaha, sangat bagus, sangat bagus. Sebelum 5 jiwa Tao berbicara, dia dipotong dengan suara yang dalam oleh wanita tua dari rune Taois, kepala 5 jiwa, Anda sudah mengatakan cukup. Bagaimana seorang murid memilih adalah masalah bagi muridnya. Kami yang menjadi pemimpin masih harus mengatakan beberapa patah kata, dan tidak mempengaruhi pilihan murid. Biarkan praktisi mengatakan itu, dan orang-orang dari Qian Kun Dao setuju, kepala jimat itu masuk akal, dan memang ada banyak hal yang Anda katakan untuk Tao dari 5 jiwa. Jika Anda memiliki pendapat tentang pengaturan Master Sekte, Anda dapat mencerminkannya ke Master Sekte. Iya, Bing King Dao dan Murong Dao tidak berbicara, tetapi melihat 5 jiwa Dao, jejak cahaya dingin melintas di mata indah kedua wanita itu. Taois 5 jiwa melambaikan lengan bajunya, dan kata-katanya ditikam, oke, kepala ini memiliki beban kerja yang berat, dan kami masih menunggu pemilihan berakhir dan kembali ke pintu dalam. Kepala ini tidak seperti 4 orang di dalam. Dan, ki, jimat, dan formasi. Tenang, santai dan elegan, aku membuang waktuku di sini. 4. Silakan mulai. Hah. Setelah mendengus dingin, rune Tao memimpin dalam melihat 560 murid. Di pipi tuanya, ada tampilan kebaikan seperti nenek, dan dia menjelaskan, seperti semua orang tahu, ada 4 jenis jiwa janin dari emas, kayu, air, api, dan tanah. Mereka yang memiliki yang disebutkan di atas kualifikasi adalah kualifikasi kelas atas, dan 5 jenis adalah kualifikasi kelas atas. Mereka yang memiliki 4 kualifikasi berikut disebut kualifikasi kelas menengah. Bakat kelas menengah, bahkan jika mereka berlatih keras, mereka tidak akan dapat memahami jalan surga dan mencuri jalan surga. Oleh karena itu, mereka tidak akan dapat berevolusi dan menjadi abadi. Meskipun seseorang bisa hidup selamanya, dia tidak bisa menjadi abadi, tetapi bakat kelas menengah masih bisa bercita-cita menjadi yang terkuat di benua hukuman surgawi, dan menjadi kekuatan jimat yang dicintai dan dikagumi. Sekitar 100.000 tahun yang lalu, ada seorang pria hebat yang pencapaiannya di jalan talisman bersinar dari masa lalu hingga sekarang, yang menggunakan jimat untuk melawan kekuatan benua hukuman surgawi, dan bercita-cita menjadi salah satu yang terkuat di surga. Benua hukuman. Dan orang ini adalah kualifikasi kelas menengah. Ketika para murid mendengar kata-kata itu, ekspresi mereka dipuja tanpa henti, dan mereka tidak pernah menyangka bahwa seorang biksu dengan kualifikasi kelas menengah akan menjadi orang kuat di benua hukuman surgawi hanya dengan mengandalkan jimatnya sendiri. Dengan panorama ekspresi semua orang, para praktisi Fadao sangat puas, apalagi kualifikasi kelas menengah, apalagi kualifikasi kelas atas, kualifikasi teratas. Dari zaman kuno hingga sekarang, ada banyak orang dengan kualifikasi tingkat tinggi dan kualifikasi tingkat atas yang telah muncul dan naik melalui proses pemurnian jimat. Pelajaran dari masa lalu diingat dengan jelas, dan Anda dapat memasuki jimat saya, dan melakukan upaya tak henti-hentinya. Kualifikasi tingkat menengah, juga akan terkenal di daratan di masa depan. Mereka yang memiliki kualifikasi kelas atas dan kualifikasi kelas atas dapat muncul dan bangkit secara alami. Kata-kata praktisi Dharma dan di sini, dengan ramah melirik semua murid, emas, kayu, air, api, bumi, angin, guntur, kuno, binatang, waktu, ruang, cahaya, kematian, 13 beku atribut ini, semua menurut atribut Anda sendiri, Anda dapat memperbaiki atribut yang berbeda dari pertahanan, serangan, dan simbol ofensif dan defensif. Selain itu, saat ranah meningkat, kamu juga dapat memperbaiki jimat menjadi dirimu sendiri, menjadikan dirimu kuat dan kuat. Dalam perjalanan kami menyempurnakan jimat, kami dibagi menjadi jimat, jimat master, jimat suci, jimat master, jimat peri, dan seterusnya. Futu sangat luas dan megah dan tak terduga. Dikabarkan bahwa banyak orang abadi belum menjelajahi akhir dalam proses pemurnian jimat.
Oleh karena itu, Anda dapat membayangkan bahwa memilih jalur pemurnian jimat adalah pilihan yang tepat. Rune Tao melihat keinginan para murid, dan berkata sambil tersenyum, singgungan dari rune yang kuat sebanyak bintang. Kepala telah memberitahu Anda tentang hal itu selama 3 tahun, dan saya tidak bisa menyelesaikannya. Petik 2. Selanjutnya, setelah menjelaskan kepada Anda Taois semesta, Tao Murong, dan Tao Bingqing, Anda dapat memutuskan sendiri apakah akan menyembah jimat utama atau tidak. Ketika suara itu jatuh, 86 murid melangkah maju dan berlutut untuk melihat para praktisi jimat Dao, bersujud satu demi satu dan berteriak. Murid Lu Zijing, sejak dia masih muda, telah bertekad untuk mencapai sesuatu di Futu di masa depan. Murid itu dilengkapi dengan 4 jiwa emas, kayu, air, dan tanah. Dia adalah kualifikasi tingkat tinggi dan ingin menyembah jimat. Murid Ren Lanxin, yang tinggal di jiwa 3 kelahiran emas, air, dan api, adalah kualifikasi kelas menengah dan ingin menyembah jimat. Murid, petik 2 petik 2. Mendengar ini, para praktisi Dharma sangat senang. Nah, karena Anda belum mendengarkan instruksi dari kepala suku lainnya, Anda telah memutuskan untuk memuja rune saya. Kepala ini sangat senang, berdiri di belakang kepala ini untuk saat ini. Nak, kepala ini akan memverifikasi atribut dan jiwamu lagi. Murid patuh. 86 orang bangkit dan berjalan dengan hormat di belakang para praktisi. Setelah itu, para praktisi Falun Dao melihat dengan penuh harap pada 474 murid yang tersisa dari 5 jiwa, dan berkata, semuanya, apakah ada 5 jiwa yang berkumpul? 5 jiwa berkumpul bersama, itu adalah bakat terbaik, dan para praktisi hukum merindukan murid-murid seperti itu untuk menyembah jimat. Mengikuti pertanyaan dari praktisi Tao, mata keruh dari tetua angin peri Tao 5 jiwa juga menyala, menatap lurus ke arah 474 murid di depannya. Murid Luo Tian, temui kepala tetua. Murid Sun Wuya, temui ketua penatua. Murid Ye Xin Fang, temui ketua penatua. Murid Sue Zian, temui ketua penatua. Pada saat ini, 2 pria dan 2 wanita melangkah maju dan berlutut di depan praktisi Tao. Pada saat ini, tidak hanya mereka yang mengikuti Dharma dan Dao, mata mereka telah berubah, tetapi juga mereka yang tahu di semesta, Murong dan Bingqing. Taois 5 jiwa menatap mata keempat kepala eksekutif, dan merasa sedikit di dalam, jika bukan karena perintah raja, biarkan 4 kepala talisman, formasi, Qi, dan memilih murid terlebih dahulu. Dia tidak sabar untuk bergegas dan membawa Luo Tian, Sun Wuye, Ye Xin Fang, dan Sue Zian ke dalam 5 jiwa. Pada saat ini, lebih dari 1 juta murid luar mendidih. Ya Tuhan, kakak senior Luo, kakak senior Sun, kakak senior Ye, dan kakak senior Sue sebenarnya adalah kualifikasi terbaik. Ya, mereka benar-benar luar biasa. Setelah mereka memasuki kondisi jiwa janin, mereka akan menjadi sebaik mereka. Petik 2 petik 2. Suara kedengkian dan penyembahan bergema di telinga. Luo Tian, Sun Wuye, Ye Xin Fang, dan Sue Zian tidak bisa menahan diri untuk tidak terlihat hidup. Dipuja adalah semacam kenikmatan tersendiri, bukan? Diam. Penatua Agung dari Sekte Luar, Sen Qingqiu, tidak diragukan lagi berkata, mulai sekarang, siapapun akan diam, dan mereka yang melanggar perintah akan dianggap sebagai kejahatan. Para murid segera tenang, dan suara jarum jatuh di lapangan terdengar. Hanya tatapan pemujaan konstan yang tertuju pada Sue Zian. Pada saat ini, mereka berempat adalah bintang yang paling menyilaukan, membuat banyak murid jiwa janin yang berpartisipasi dalam pemilihan redup. Praktisi Tao memandang Luo Tian dan keempat orang itu dengan penuh harap. Orang tua itu berharap keempatnya dapat beribadah di bawah pintu orang tua itu, dan orang tua itu dapat menerimamu sebagai murid pribadi. 4 kata, murid yang bersemangat, dilewatkan ke telinga Luo Tian, dan tubuh mereka tiba-tiba bergetar. Anda perlu mengetahui perbedaan murid, dari rendah ke tinggi, murid bernama, murid sejati, murid langsung, murid tertutup. Murid langsung hampir menjadi kepala penatua, dan dapat memberikan murid kehormatan terbesar. Jika Anda menjadi murid langsung, posisi Anda di gerbang dalam pasti akan naik. Tanpa menunggu Luo Tian dan Sue Zian berbicara, Taois Qian Kun tiba-tiba berdiri dari tempat duduk mereka dan menatap mata keempat orang itu, memperlihatkan warna ekstasi.
Tao, murid saya dari formasi, jika Anda menghadapi musuh dengan kekuatan yang lebih tinggi dari diri Anda sendiri, Anda hanya perlu membentuk formasi untuk menghancurkan mereka. Prinsip besar tidak banyak bicara. Hanya dari formasi Wali Huang Fu Shengzong saya, Anda dapat melihat bahwa formasi adalah pilihan terbaik untuk Anda. Bisa dibayangkan bahwa satu orang mengatur formasi dan membantai musuh, keagungan dan kekuatan formasi adalah teknik ortodoks dari sekte suci saya dan bahkan benua hukuman surgawi. Formasi adalah milikmu. Orang tua itu bersedia menerimamu sebagai murid pribadi dan mengajarimu apa yang telah kamu pelajari sepanjang hidupmu. Ketika kamu memasuki formasi Xianmen, kamu pasti akan disukai oleh banyak tetua dari formasi Xianmen. Petik 2. Mendengar itu, Luo Tian, sambil berlutut, tiba-tiba menundukkan kepalanya, suatu kehormatan bagi Luo Tian untuk memujamu sebagai guru. Murid Luo Tian, untuk melihat guru. Bum bum bum. 3 busur Luo Tian membuat Dao Qiankun senang. Tubuh tuanya sedikit gemetar karena kegembiraan. Dia melangkah maju dan membantu Luo Tian, murid yang baik, cepat bangun, tunggu kamu kembali ke barisan, dan aku punya harta untuk guru. Murid, terima kasih guru. Luo Tian sangat bersemangat. Melihat Luo Tian dibawa pergi oleh Taois alam semesta, mata Taois hukum penuh dengan kesepian. 2 wanita cantik, Taois Murong dan Tao Bingqing, memandang alam semesta Tao, dan ada sentuhan iri di mata mereka yang indah, dan ada sedikit kecemburuan dalam kecemburuan. Karena murid dengan kualifikasi terbaik benar-benar terlalu langka. Murid dengan kualifikasi tertinggi akan menjadi kekuatan utama dalam pertempuran antara 9 faksi utama Sein Sekte di masa depan. Oleh karena itu, 9 kepala suku sangat ingin mendapatkan murid dengan kualifikasi terbaik. Tentu saja, mereka juga mendapat tekanan, yang berasal dari tekanan Xianmen dan faksi orang suci sendiri. Melihat Luo Tianbei, yang awalnya milik 5 jiwa dan 1 garis, memasuki garis 5 jiwa Tao, jantung perubahan hidup berdarah. Tapi tak berdaya. Alam semesta Tao mengambil tangan Luo Tian dan melihat ke bawah dengan mata berapi-api. Sue Zian, Ye Xinfang, dan Sun Wuye, yang berlutut dan diam, berkata dengan enggan, kalian bertiga, maukah kalian beribadah di bawah pintu yang lama? Mendengarkan pertanyaan dari Taois semesta, Dao 5 jiwa mengandung dorongan untuk bertarung dengan Taois semesta, wajahnya memerah karena marah. Terima kasih atas kebaikan kepala suku, para murid sudah berada di hati mereka. Sun Wuye dan Ye Xinfang berkata serempak. Di sisi lain, Sue Zian, sedikit ragu-ragu, tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat kembali ke Mu Meng, hanya untuk menemukan bahwa Mu Meng menjilat matanya dan bertanya pada Tan Yun. Dalam pikiran Mu Menggu, pengetahuan Tan Yun adalah keberadaan di atas para dewa, dan Tan Yun paling tahu bahwa Sue Zian cocok untuk disembah dalam segala hal. Langkah Sue Zian untuk melihat Tan Yun menarik perhatian 9 kepala, dan 9 kepala menatap Tan Yun satu demi satu. Tan Yun mengerti bahwa Sue Zian akan merasa kehilangan ketika menghadapi kebahagiaan terlalu tiba-tiba. Saya juga tahu bahwa jika saya membuat keputusan untuknya, saya akan menyinggung beberapa kepala, tetapi jika teman saya ingin bertanya, dapatkah saya menolak? Tan Yun berkata tanpa ragu, Zian, jangan pergi kemanapun, tetaplah di 5 jiwa. Begitu suara itu jatuh, para Taois 5 jiwa menggosok tangan mereka dengan gembira dan tertawa terbahak-bahak. Tan Yun, penglihatan yang bagus, hahaha, Zian. Dengarkan kata-kata kekasih kecilmu, kamu tidak boleh pergi kemanapun. Saat ini, Taois 5 jiwa memandang Sue Zian, semakin mereka melihat, semakin mereka suka. Melihat Tan Yun, semakin aku melihatnya, semakin enak dipandang. Saya merasa sangat keren. Taois semesta, Tao Jimat, Tao Murong, dan Tao Bingqing memandang Tan Yun. Meskipun mereka tidak peduli dengan Tan Yun, mereka masih ingat Tan Yun yang telah merusak perbuatan baik mereka. Sue Zian tersipu, menatap 5 jiwa Tao, dan buru-buru menjelaskan, kembalilah ke kepala suku, kamu salah paham, Tan Yun adalah saudara iparku. Oh, hahaha, aku mengerti. Taois 5 jiwa membelai janggut putih dan menatap Sue Zian dengan penuh kasih, kakak iparmu memintamu untuk tetap berada di garis 5 jiwa, dia memang sangat visioner. Zian, kamu di masa depan dia adalah murid langsung dari guru, hahaha. Kepala 5 jiwa, apakah kamu sudah cukup tertawa?
Jika kamu sudah cukup tertawa, tolong jangan ganggu pemilihan kepala ini. Rune Tao mendengus, lalu, menatap Sun Wuye dan Ye Xinfang, tersenyum ramah, kamu tidak menyembah masuk ke garis pertempuran, bagaimana kalau menyembah yang lama sebagai guru? Para murid memiliki hati mereka sendiri, terima kasih atas cintamu. Sun Wuye dan Ye Xinfang berkata serempak. Pada titik ini, praktisi tersenyum, lalu berhenti berbicara, dan kembali ke tempat duduknya. Jalan rahasia akan menunggu beberapa saat, di antara para murid angin, guntur, kuno, binatang, waktu, ruang, cahaya, dan jiwa mati, berusaha bagi seseorang untuk beribadah di bawah pintunya. Taois semesta yang menerima Luo Tian, memandang 470 murid di belakang Sue Zian, dan berkata, saya bersedia menyembah murid-murid yang ada di barisan. Mendengar ini, 76 murid berjalan keluar dan bersujud, para murid bersedia. Ya, Taois Qiankun tersenyum dan melepaskan tangan Luo Tian, duduk, dan berkata, berdirilah dengan saudaramu Luo, dan tunggu kepala terakhir untuk memverifikasi jiwa janin untukmu. Para murid patuh. Murid mematuhi perintah. Setelah kata-kata Luo Tian, dia memimpin 76 ers dan datang ke belakang Tao Qiankun dengan emosi. Pada saat ini, Taois Murong melirik dengan provokatif, Ice Cleaner yang duduk di sebelahnya perlahan bangkit, berjalan ringan, berayun dengan rok bedak tipis seperti sayap jangkrik, dan berlutut di atas panggung. Ye Xinfang dan Sun Wu juga berjalan, keindahan gunung es dalam gaun bunga emas. Taois bingking, dengan mata dingin. Bagian belakang Taois Murong juga bangkit dan berjalan ke tubuh Ye Xinfang. Dari mata 12 kecantikan batiniah, dapat dilihat bahwa kedua wanita itu memiliki banyak kritik terhadap satu sama lain. Ye Xinfang dan Sun Wu juga di depan mereka. Taois Murong tinggi dan anggun, dan suara alam terdengar, kepala ini adalah orang yang menghargai bakat. Jika kalian berdua menyembah di bawah kepala ini, Anda secara alami akan memiliki masa depan tanpa batas. Berat senjata lebih penting dari segalanya, tidak peduli senjata roh, harta karun, perangkat subsakral, atau bahkan senjata suci, senjata ilahi, semuanya berasal dari tangan pengrajin. Kamu bisa mulai dengan muridnya, dan di atas murid itu ada penyuling, tuan, santo, dewa, dan peri. Alam pemurnian seperti apa yang bisa kamu capai di masa depan, kamu bisa memperbaiki senjata sihir jenis apa. Selain itu, tidak ada kekurangan pembuluh darah saya. Teknik kultivasi 5 jiwa yang cocok untuk kultivasi Anda, kepala ini berharap Anda memahami orang. Menjadi murid sekte kepala ini. Anda tidak hanya dapat berlatih mantra 5 jiwa, tetapi Anda juga dapat berharap untuk menjadi ahli alat. Dengan kualifikasi Anda, kepala ini percaya bahwa apakah itu jalur kultivasi atau jalur penyempurnaan, masa depan tidak terbatas. Kamu membuat pilihanmu sendiri. Mendengar ini, Ye Zifang Nuo mengangkat kepalanya dan melirik bingking Dao di sebelah Taois Murong. Kemudian, dia menundukkan kepalanya 3 kali kepada Taois Murong. Murid itu telah bermimpi menjadi seorang pengrajin ahli sejak ia masih kecil. Guru ada di sini, mohon disembah 3 kali oleh para murid. Cepat bangun. Taois Murong tersenyum seperti bunga, dan ketika dia menawan dan mabuk, dia tidak lupa melirik Tao Bingking di sampingnya. Tuoer terima kasih guru, Tuoer pasti akan hidup sesuai dengan kultivasi guru di masa depan. Ye Zifang tersenyum manis dan bangkit dengan penuh semangat. Bagaimana mungkin dia tidak bersemangat untuk menjadi murid utama? Taois Bingking melirik dingin pada Taois Murong. Kemudian, dia menarik napas dalam-dalam dan menatap Sun Wuye yang sedang berlutut di atas panggung. Ada secercah harapan di matanya yang indah, apakah Anda ingin menyembah kepala suku ini? Kembali ke kepala, murid itu berasal dari keluarga alat pemurnian, dan hanya menyukai seni pemurnian, murid itu masih ingin memuja pembuluh darah. Sun Wu tidak berani mengangkat kepalanya dengan suara rendah. Di mata indah dari Tao Bingking, ada penyesalan dan keengganan yang tidak bisa disembunyikan, dan 4 murid dari kualifikasi terbaik hanya kehilangan tangan mereka. Apalagi, mereka masih 2 murid, menyembah apa yang paling mereka benci, Murong Tao. Taois Bingking mengabaikan Sun Wuye, dan setelah ditanyai, 394 murid yang tersisa, 89 dari mereka, menyembah kapal dan kemudian, 67 orang lainnya menyembah urat.
Melihat bahwa 560 murid asli dari 5 jiwa adalah milik 5 jiwa, sekarang hanya 239 yang tersisa, termasuk Suezian, dan wajah mereka sangat jelek. Terutama 4 murid dengan kualifikasi tertinggi, hanya Suezian yang tersisa, dan dia sangat marah. Suezian melihat tampilan 5 jiwa Taois, bersujud, dan berkata dengan manis dan baik, "Tuan, tenanglah, Tuan, Anda masih memiliki Zian. Zian pasti tidak akan mengecewakan Anda di masa depan." Mendengar itu, 5 jiwa Taois merasa sedikit lebih nyaman, dan berkata dengan ramah, "Hahaha, murid, kamu bisa melakukannya ketika kamu mengatakannya. Tuan, yakinlah, murid itu akan melakukan apa yang dia katakan." Suezian tampak seperti seorang wanita. Ada keberanian. Setelah pujian dari 5 jiwa, dia memandang Suezian dengan harapan, "Saya menantikan penampilan masa depan Anda sebagai seorang guru. Jika Anda bisa puas dengan guru, Anda akan diberi hadiah untuk guru. Bangunlah dengan cepat. Terima kasih Tuan." Setelah Suezian bangkit, 5 jiwa Tao mengambil tempat duduk. Kemudian, Suezian memimpin 238 junior dan adik perempuan, dan dengan hormat berhenti di belakang 5 jiwa. Saat berikutnya, ada 217 orang yang memiliki roh angin dan guntur, atau berkumpul, dan menyelesaikan seleksi. Di antara mereka, ada total 5 orang yang berkumpul bersama dengan jiwa janin 2 atribut angin dan guntur. Di antaranya, 32 orang memuja Fumai, 36 memuja formasi Meridian, 41 memuja Kimai, dan 18 memuja dan Meridian. Ada total 90 orang yang telah meninggalkan kualifikasi kelas menengah dan kelas atas, memilih untuk tetap berada di garis Feng Lei. Pada titik ini, ada 31 murid jiwa janin kuno, 26 murid jiwa janin binatang, 24 murid jiwa janin suci, serta Mu Mengmu, Zhong Wuxiao, dan Tan Yun berdiri sendiri. Taois Falun, Taois Qiankun, Taois Murong, Taois Bingqing, melihat 82 murid seperti Mu Mengyao, Zhong Wuxiao, mereka mengambil keputusan. Selanjutnya, mereka harus bertarung dengan seluruh kekuatan mereka dan berjuang untuk beberapa bakat terbaik. Jadilah murid Anda sendiri. Pada saat ini, jiwa kuno Tao berdiri, meninggalkan kursi, dan datang ke 31 murid jiwa janin kuno. Wajahnya yang keriput menunjukkan warna kesombongan. Meskipun suaranya kecil, jelas bagi semua orang yang hadir. Pintu luar memiliki daftar Qianlong, dan pintu dalam memiliki daftar Wolong. Para murid jiwa kuno sekte dalamku semuanya adalah murid dengan kualitas tertinggi. Jiwa kuno memiliki murid paling sedikit, hanya 19.000, tetapi ada total 300, menjadikannya salah satu dari 1.000 yang terkuat di daftar Wolong. Jiwa kuno Tao menatap ke-31 murid dan berkata, "Kepala ini mengharapkan kalian semua untuk menyembah garis jiwa kuno. Kepala ini tidak akan dengan mudah menerima murid langsung, tetapi selama kamu menonjol di antara murid-murid jiwa kuno di masa depan. Pada saat itu, kepala ini akan mengumumkan pintu dalam dan menerima kamu sebagai murid langsung. Apakah akan pergi atau tinggal, Anda menunggu pilihan Anda sendiri. Jika kamu ingin memuja jiwa-jiwa kuno, keluarlah." Ketika suara itu jatuh, 25 orang segera keluar dari tim, berlutut, dan suara itu mengguncang langit, para murid bersedia menyembah jiwa kuno. Oke, jiwa kuno Tao tersenyum, dan melirik sedikit tidak senang, dia tidak memilih 4 pria, 2 wanita, dan 6 murid dari garis jiwa kunonya. Di sisi lain, melihat Taois Hukum, Tao Semesta, Tao Murong, dan Tao Bingqing, melihat 6 murid dari jiwa janin kuno dengan kualifikasi terbaik, sorot mata mereka adalah diri sendiri, jelas. Sekarang seorang murid dengan kualitas terbaik, Taois Bingqing yang belum menerima intinya, memutuskan untuk berbicara terlebih dahulu dan bersaing untuk 6 murid. Namun, Tuhan tampaknya telah membuat lelucon terbesar dengannya. Tapi lihat, salah satu pria dan wanita berlutut di depan jimat Tao, murid mengunjungi kepala, murid ingin menyembah jimat. Selain itu, seorang pria dan seorang wanita merangkak di kaki alam semesta Tao, dan tidak mampu membenturkan kepala mereka, murid, lihat kepala. 2 murid laki-laki terakhir, menghadap Taois Murong, berlutut dan berkata serempak, murid menghormati kepala. Taois Hukum dan Tao Semesta, tersenyum ramah, mengangkat 4 orang di depannya, dan segera mengumumkan bahwa mereka akan menerima mereka sebagai murid langsung.
Taois Murong perlahan berbalik, menghadap Taois Bingking, dengan sedikit mencibir di matanya, dan segera, suara samar tak terdengar datang ke telinga Tao Bingking. Kepala Bingking, kamu sangat menyedihkan. Kamu harus terus bekerja lebih keras. Jika tidak, pada akhirnya, jika tidak ada murid dengan kualifikasi terbaik untuk menyembah sekte dalam Danmai, kamu tidak akan memiliki wajah, dan jelaskan kepada kepala Xianmen. Danmai, niat membunuh muncul di mata Taois Bingking, dan bibir Zhu mengepak diam-diam, dan suara wanita yang dingin masuk ke telinga Taois Murong, jangan terlalu senang, masalahnya belum mencapai langkah terakhir.